Jadi kalau kita ngomong masalah startup itu ada 4 gambaran besar yang harus Saman pahami. Yang pertama model bisnisnya, terus studi kasusnya, terus dimensi startupnya, terus masalah keuangannya. Nah, kalau kita mengutip dari seorang ekonom, Steve Blank, startup adalah sebuah kumpulan utawa format organisasi di mana mencari sesuatu yang diulang atau sesuatu yang diperbarui dengan model-model yang terukur sesuai dengan model bisnisnya. Atau startup is an organization format for search for repeatable and scalable business model. Jadi kalau kita ngomong masalah startup itu pasti bisnis yang sudah terukur dan terkonsep dengan matang. Kalau Eric Rich mengatakan a human institution designed to create something new under condition of extreme uncertainty. Itu hanya sebuah kata-kata bijak yang menggambarkan bisnis sebuah startup. Akan tetapi yang tidak kalah penting itu kita ngomong masalah startup. Disebut sebuah startup karena bentuk organisasinya yang masih baru. Karena kalau menurut bahasa Inggris, startup itu pengertiannya adalah rintisan dan sedang dalam fase pengembangan untuk menemukan pasar yang tepat. Nah, untuk menemukan pasar yang tepat apa? Itu sesuai apa yang Saman presentasikan kemarin. Ngomong masalah analisa SWOT. Startup adalah bentuk wirausaha yang kini diminati para pelaku bisnis karena dapat dimulai hanya dengan bermodalkan kemampuan yang berswadaya beserta ide yang inovatif, spesifik, menarik, unik, dan kreatif. Nah, modalnya hanya ini. Modal kuat, modal utamanya. Startup jauh berbeda dengan paradigma bahwa untuk memulai sebuah bisnis harus diawali dengan modal besar dari bentuk perusahaan atau PT, CV, dan seterusnya, sehingga siapapun dapat memulai bisnis startup tanpa harus memusingkan syarat aspek legalnya. Termasuk pembiayaan di awal membangun sebuah startup karena tidak harus ada aspek legalnya, maka sampean tidak butuh izin operasional ataupun akta notaris untuk mengurus PT atau CV. Keuntungannya di sini, sehingga modalnya adalah sebuah ide, sebuah inovasi, terus sebuah kreativitas. Nah, karakteristiknya sekarang. Perusahaan startup bertumbuh sangat cepat karena berbanding lurus dengan perkembangan teknologi high ground dan berorientasi teknologi informasi dan komunikasi. Nah, secara umum, investor hanya tertarik pada perusahaan yang menjanjikan high return atas potensi laba investasi. Nah, dari sini sampean itu di challenge untuk menghasilkan ide ataupun inovasi itu yang bisa menarik investor. Maka startup tetap berorientasi pada kemampuan dalam menghasilkan sebuah profit. Jadi profit oriented, orientasinya pada sebuah profit.
Startup dapat berpotensi tumbuh besar dengan keterbatasan investasi modal, tenaga kerja, ataupun sumber daya. Karena sistemnya itu menggunakan sebuah teknologi, maka potensi itu sangat besar. Sehingga meskipun sampean itu keterbatasan modal, tenaga, ataupun sumber daya, sebenarnya kalau secara ide ataupun gagasannya itu orientasinya ke profit, maka insya Allah potensi untuk tumbuh besar ini kemungkinannya sangat besar. Sekarang ini sebenarnya materi yang sudah saman lewati. Apa yang iso sampean lakoni, apa yang bisa sampean kerjakan dengan sampean membuat rintisan sebuah bisnis. Makanya kemarin waktu di awal-awal perkuliahan, kenapa saya suruh buat tim, kenapa saya suruh bikin ide, kenapa saya suruh bikin gagasan, sumbernya dari sini. Karena untuk memulai sebuah startup, yang pertama yaitu membentuk sebuah tim. Yang kedua, menciptakan sebuah produk. Ya kan, ketika sampean sudah punya ide, punya gagasan, punya itu dengan tim, maka sampean harus menciptakan sebuah produk. Perlu digarisbawahi bahwa produk itu tidak harus berupa barang, tapi berupa aplikasi, berupa sistem, itu juga bisa dikatakan sebuah produk. Setelah sampean sudah punya produknya, sampean sebenarnya harus mempatenkan, karena itu adalah ide sampean. Kalau di pemerintah itu ada hak kekayaan intelektual, maka sampean diharuskan ataupun disarankan untuk mematenkan apa yang sudah menjadi ide dan gagasan sampean dan tim. Itu bisa di skip atau dilewati, bisa masuk ke poin 4 yaitu memasarkan produk. Nah, memasarkan produk tentunya sampean juga butuh masalah publikasi. Sehingga produk sampean ini sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan target yang sampean harapkan, sesuai dengan analisa yang sudah sampean kerjakan. Setelah itu semua langkah sampean itu otomatis membutuhkan sebuah biaya, baik mulai dari awal sampai nanti produk itu akan di launching atau startup itu akan dilempar ke pasar. Setelah pengembangan biaya, strategi pembiayaannya, setelah itu membentuk strategi goalnya. Karena seorang yang membentuk sebuah startup itu otomatis dia harus punya goal. Nah, ini saya ambil dari Andi Uzuman, Startuppedia, panduan membangun sebuah startup ala Silicon Valley. Nah, sekarang kita ngomong masalah bisnis model. Bagaimana mencetak, setelah itu melempar ke pasaran. Dan terakhir ngomong masalah profitnya, hasilnya. Nah, yang pertama model bisnisnya monetisasi, advertising atau affiliate, e-commerce atau produk sendiri, atau e-commerce, marketplace. Kalau di Indonesia yang sekarang lagi berkembang, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Fiverr, atau Kitabisa. Ini startup yang menggunakan model bisnis model bisnis sosial.
kita bisa. Terus self information, contohnya itu Halodoc. Terus software pelayanan, bisa diambilkan contoh WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Terus subscription, leasing content offering. Nah, sekarang sebenarnya startup di Indonesia itu sudah banyak sekali, gitu. Akan tetapi yang menguasai pasar itu baru bisa dihitung jari. Gitu loh. Startup buahnya yang sudah menjadi unicorn dan lain sebagainya, termasuk Tokopedia, Bukalapak, Gojek, ataupun startup lokal yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Urban Indo, Bukalapak, Gojek, dan lain sebagainya, Tokopedia, ini saya kira teman-teman semuanya sudah pernah menjelajah ataupun mengamati marketplace yang ada di Indonesia. Setelah itu, kalau ngomong masalah dulu startup, karena sekarang sudah tidak bisa dikatakan startup lagi karena sudah bentuk unicorn. Ada Indosat itu di launching pada tahun 2011. Terus Sanesa 2013, Hello Doctor itu 2014, terus You Doctor dikeluarkan pada 2014, terus Hello Doc itu diluncurkan pada 2016. Terus ada Jarum, Gojek, Telkom, dan lain sebagainya. Sebenarnya ini kalau dulu itu model bisnisnya seperti apa yang sampean rancang, berawal dari sebuah ide. Stage of new venture development. Jadi sampean itu ketika sudah punya ide atau development stage, pengembangannya nanti seperti apa, terus berbentuk sebuah startup, sebuah rintisan. Setelah itu pengembangan awalnya seperti apa, setelah itu evaluasi pengembangannya seperti apa, terus goalnya, exit atau goalnya itu seperti apa. Nah, itu sebenarnya sampean bisa mengevaluasinya lewat grafik. Nah, tahapan pengembangan sebuah produk. Tahapan pertama, sampean ngomong masalah prototype. Setelah itu alpha, beta. Setelah itu diproduksi. Setelah itu tinggal pengembangan advance-nya. Tujuannya prototype itu apa? Makanya kemarin sampean saya suruh untuk ini membuat proposal, ya kan? Saya suruh buat proposal, saya suruh buat ini pengajuan sebuah pemodalan. Itu sebenarnya langkahnya itu ketika sampean sudah punya ide, gagasannya itu diimplementasikan dalam bentuk model bisnis. Setelah sampean sudah punya prototype, ya tujuannya untuk penggalangan dana dalam artian sampean butuh untuk penyuplai dana atau investor. Nah, untuk kebutuhan produksi itu untuk mendemonstrasi produk sampean. Kalau bentuknya itu bentuk aplikasi, maka itu bentuk demonya. Nah, fungsinya untuk apa? Ya untuk modal sampean dalam pengembangan startup itu. Setelah prototipe itu selesai, maka sampean arahnya ke alpha. Alpha itu seperti apa? Ketika produk sampean itu sudah jadi, maka itu perlu diuji coba. Uji cobanya di kalangan orang-orang yang sudah sampean tentukan, sehingga nanti bisa mencoba
aplikasi utawa produk sampean waktu di awal di versi alpanya, karena ini kebutuhan produksinya untuk pengujian awal. Nah, kebutuhannya untuk biaya itu untuk modal kerja dan publikasi utawa pemasaran. Setelah itu sampean mengarah ke beta. Beta itu sudah dilempar ke pasaran sehingga orang umum itu bisa mencoba. Setelah itu untuk kebutuhan produksi itu versi pengujian yang kedua. Apakah masih ketemu bug, apakah masih ketemu error dan lain sebagainya. Setelah itu di versi beta ini sampean akan bisa mengevaluasi atau bisa mengekspansi pasar sebelum sampean itu gencar-gencarnya untuk dipublikasikan di pasar. Maka ketika tahapannya sudah masuk produksi, sampean target marketnya itu mengakuisisi pengguna. Jadi kalau bentuknya bentuk aplikasi, bentuk startup aplikasi, maka sampean targetnya itu kalau di Play Store itu targetnya ketika sudah dalam tahap produksi itu targetnya minimal atau sebanyak-banyaknya user itu memakai aplikasi sampean. Nah, tahapan produksinya di sini sudah lengkap karena sampean sudah tahap produksi sehingga produk sampean itu sudah layak untuk digunakan sesuai dengan target market sampean. Setelah itu ekspansi pasar. Terus ini tahapan yang terakhir, advance itu pengembangan, ekspansi pengguna, penambahan fitur ini untuk pengembangan lebih lanjut. Hasil akhirnya di sini biaya exit. Jadi di sini itu hasil akhirnya nanti di sini di advance ini. Sehingga dari sini sampean punya gambaran mau dibawa kemana ide sampean tadi. Kemarin sampean kan tahapan ini sudah sampean lalui, tapi ada 1-2 kelompok yang emang nggak punya niat untuk pengembangan, untuk menciptakan sebuah ide. Makanya munculnya sebuah ide itu berawal dari pembangkitan sebuah gagasan. Jadi punya gagasan, punya ide, setelah itu dari sekian banyak ide atau gagasan yang sampean tuangkan itu penyaringan. Nah, saringannya setelah disaring sampean bisa menganalisa lewat analisa SWOT. Nah, setelah itu pengembangan dan pengujian konsep. Jadi apa yang jadi ide sampean, jadi konsep sampean itu perlu di challenge atau diuji konsep sampean. Setelah itu strategi pemasarannya seperti apa, terus menganalisa bisnisnya modelnya seperti apa, pengembangan produknya bagaimana, terus pengujian di pasaran kayak apa, baru tahap akhirnya itu ngomong masalah orientasinya ke profit atau komersiliasi atau komersil. Jadi nanti hasilnya di sini sampean. Dimensi intinya ono produknya, ono pelanggane, tim, model bisnisnya, setelah itu keuangan. Sebenarnya ini dimensinya paling utama ketika sampean mau mengembangkan sebuah startup. Produk, pelanggan, tim,
model bisnis, setelah itu keuangan. Startup yang sukses adalah yang mampu mengelola 5 dimensi ini untuk bergerak bersama. Atau sebaliknya kalau gagal, jadi tidak bisa memanfaatkan sumber daya ataupun 5 dimensi ini. Itu biasanya yang sering gagal. Sekarang kita ngomong masalah dimensi produknya. Bisnis apapun yang digeluti harus membuat sebuah produk yang sifatnya seperti aspirin ketimbang vitamin. Maksudnya apa? Produk itu berbasis pada problem solving ataupun menyelesaikan masalah yang ada, bukan dalam bentuk aksesori. Aksesori ini maksudnya hanya sekedar penjustifikasian. Sama-sama bermanfaat, akan tetapi aspirin cenderung lebih dibutuhkan daripada vitamin. Jadi arahnya itu ketika ada masalah disolusikan dengan sebuah produk. Makanya kemarin waktu penulisan ini karya ilmiah kemarin kan saya suruh menganalisa dari sisi latar belakang masalah. Must have bukan nice to have. Maksudnya apa? Wong sampean kuliah wae ini sampean anggap mikirnya setengah-setengah, gak temenan. Sampean ndak punya greget kewajiban dari diri sampean untuk must have, harus, wajib. Berikan benefit bukan sekedar nice to have you. Jadi bukan memberi sebuah harapan, tapi memberi hasil. Gitu loh. Tantangannya yaitu mengkaji ulang, mengevaluasi apakah produk tersebut sudah sesuai kebutuhan pasar atau tidak. Lalu mencari cara agar produk itu menjadi sifatnya itu seperti aspirin, problem solving. Sekarang kita ngomong produk itu harus real dan bekerja, ya kan? Yang kedua, ketika layak untuk di pasaran, maka harus unik, proporsional, meet a well-defined need in the marketplace. Jadi sesuai dengan kebutuhan pasar. Setelah itu mendemonstrasikan produk yang potensial untuk mengekspansi pasaran, untuk menghindari satu produk dalam sebuah perusahaan. Jadi sampean harus bisa menentukan mitra utawa pesaing bisnis sampean. Harus bisa menganalisa. Emphasize usability. Yang terakhir, solve a problem atau improve sebuah proses. Ya kan, ini sebenarnya sudah sama melakukan juga riset pasar sesuai dengan analisa SWOT yang sama kerjakan kemarin. Setelah idenya terus muncul analisinya sudah keluar, setelah itu Saman mendefinisikan masalah itu. Setelah itu menemukan solusi dalam bentuk produk. Setelah itu melakukan riset sesuai dengan analisa SWOT. Siapa target market sampean, target produk sampean. Setelah itu produk sampean ini
apakah bisa diterima oleh global atau seluruh dunia, atau hanya marketnya itu hanya lokal saja. Setelah itu menganalisa kompetitor sampean. Nah, misal ada ndak produk yang sejenis, ada ndak aplikasi yang sejenis, terus siapa kompetitornya. Setelah itu dianalisa yang membedakan antara startup sampean atau produk sampean dengan kompetitor itu apa. Setelah itu keunggulan produk sampean dibandingkan dengan kompetitor itu apa. Di situ harus paham. Sehingga ketika sampean melempar produk ke pasaran, itu tidak sia-sia karena sudah sesuai dengan apa yang sampean analisa. Makanya kekuatannya itu di riset pasar. Nah, ya kan, setelah itu sampean harus menganalisa. Riset itu kan kebutuhannya untuk pengumpulan data. Untuk menghasilkan sesuatu itu sesuai dengan target yang diinginkan. Build, measure, learn, feedback, loop. Dalam artian apa? Ketika sampean sudah punya ide, gagasan itu, setelah itu sampean belajar. Dalam artian belajar untuk mencapai apa yang menjadi ide sampean. Gagasan sampean itu dipelajari sehingga menjadi kerja-kerja atau menciptakan apa yang sudah jadi ide sampean. Nah, setelah itu sampean itu bisa menganalisa di pasaran apakah produk ini sudah sesuai dengan apa yang sampean harapkan atau enggak. Luncurkan produk secepat mungkin, dapat feedback dari konsumen. Setelah itu diperbaiki produk itu sesuai dengan efektif dan efisien. Terus pivotnya, perubahan atau fleksibilitas ide bisnis. Nah, ini ngomong masalah development prosesnya. Ide, market analisa, technical assessment, customer need interview, itu menganalisa ke targetnya, kebutuhannya seperti apa dan lain sebagainya. Setelah itu persiapan untuk membuat bisnis plan-nya. Terus produk atau service development, pengembangan dalam pelayanan atau produknya sampean. Setelah itu uji coba sendiri. Setelah uji coba sendiri, sampean uji coba ke customer, terus versi trialnya. Setelah trial, pilot production-nya, persiapan untuk launching aplikasinya. Setelah itu produknya sudah jadi, production startup baru di launching. Nah, kalau kita sudah mengetahui dimensi pasarnya, kita harus mengetahui dimensi pelanggannya. Karena pasar yang akan sampean hadapi itu harus dianalisa. Kebutuhannya untuk apa? Ketika sampean menganalisa atau masuk ke kedalaman pelanggan yang akan sampean hadapi, seberapa besar, apabila besar, itu cenderung lebih mudah untuk dalam pengembangan. Apabila kecil, maka harus bersiap untuk menghela nafas yang panjang. Karena perkembangannya itu akan berpengaruh. Makanya ini keputusan-keputusan itu bisa diambil ketika sampean sudah riset, sudah punya data. Setelah itu market potensialnya di mana? Market size-nya bagaimana? Ukurannya bagaimana? Terus mangsa pasarnya seperti apa? Terus pengembangan pasarnya bagaimana?
Nah, potensial pasar, perkiraan jumlah permintaan dari jumlah pembeli potensial itu X frekuensi pembelian dalam 1 bulan dikali harga. Nah, katakanlah 1 bulan itu ada 1.000 orang yang beli atau 1.000 orang yang menggunakan. Nah, keuntungan yang saya mendapatkan itu berapa? Sehingga di situ sampean akan mengetahui potensi pasar yang akan sampean ekspansi. Setelah itu ukuran pasarnya, jumlah penjualan real dari satu produk dalam waktu 1 tahun, terus dikali harga jual produk itu seperti apa, dikali 1 tahun. Pangsa pasar produk proporsi penjualan keseluruhan dari seluruh pemain pada bisnis yang sama untuk mengukur seberapa menarik suatu perusahaan yang akan memasuki pasar atau sebuah startup yang akan dilempar ke pasaran. Setelah itu perkembangan pasar seperti apa? Tingkat pertumbuhan penjualan dari periode ke periode, biasanya bisnis baru itu memiliki potensial yang sangat tinggi. Karena kenapa? Karena ngikuti perkembangan yang sudah ada. Ya kan? Minimal syaratnya yang harus dipenuhi. Have current customers and potential for many more. Maksudnya sampean harus punya customer yang luas, yang sangat berpotensi. Pengembangannya 25-45% dalam per tahun. Harus memiliki potensi market yang skalanya besar. Kalau ngomong masalah market di Indonesia, saya kira model-model bisnis aplikasi itu marketnya saya kira sangat besar sekali. Nah, setelah itu tunjukkan bagaimana sampean berkompetisi di dunia industri yang ada. Nah, tujuannya apa? Sampean harus punya potensi untuk menguasai pasar. Nah, outline any barriers to entry. Setelah itu, ini kebutuhannya sesuai dengan tim sampean, kebutuhan tim, ya kan, dimensi tim. Karena startup itu membutuhkan sebuah tim yang sesuai dengan kebutuhan. Makanya kemarin dalam kelompok tugas atau proyek besar ini sampean menentukan sendiri kelompoknya, karena disesuaikan dengan ide yang akan sampean bangun. Nah, banyak startup yang gagal karena overhiring dan overbuilding tim. Termasuk memperbanyak mengangkat jabatan Chief Customer Service, Account Manager, dan seterusnya. Sementara bisnis itu masih baru dan belum teruji. Nah, karena startup itu membutuhkan pola kerja atau tim yang sifatnya ramping, efisien. Makanya kemarin itu kan saya tawarkan orang 2 saja. Orang 3 saja, ono sing jaluk 6, ono sing jaluk macam-macam. Padahal arahnya itu di sini kerampingan sebuah tim dan juga efektivitas sebuah tim. Ya. Sekarang yang terakhir, dimensi keuangan atau finansial.
dimensi keuangan atau finansial dibutuhkan kemampuan untuk manage uang, mengelola uang. Idealnya sebuah startup itu mengalokasikan dana dengan tepat dan efisien. Banyak pengelola startup yang tidak menggunakan finansialnya sesuai dengan kebutuhan, termasuk mendapatkan supply atau injeksi dari investor. Setelah itu, mengelola sisi keuangan semata mencari dan mendapatkan pendanaan, akan tetapi lebih pada aspek balancing sesuai dengan kebutuhan. Berdiri di atas kekuatan revenue, bukan dana investasi. Ketika sampean itu startup, apalagi startup sampean itu yang ibaratnya penguatan datanya masih lemah, itu sulit. Model-model startup yang sampean bangun itu sulit untuk mendapatkan keyakinan investor mau berinvestasi pada startup yang sampean bangun. Karena apa? Orang-orang pemilik modal itu mikirnya pada hal-hal yang sifatnya tadi di awal, orientasinya itu orientasi profit, gitu loh. Sumber modalnya dari mana? Makanya harus dioptimalkan SDM-nya di timnya, teman dan keluarga. Setelah itu mengikuti program akselerator ataupun inkubator. Inkubator kayak kemarin 1000 startup, Indigo, dan juga startup-startup lain yang ada di Indonesia, menciptakan sebuah startup baru, termasuk PKM yang didanai oleh Kemendikbud. Sebenarnya itu bisa dimanfaatkan. Setelah itu bisa juga dari modal bisnis dari investor, terus crowdfunding atau pinjaman juga bisa. Biasanya modelnya seperti ini. Tambah si WAC. Yang tadi sudah saya sebutkan. Ini sebenarnya hanya strateginya saja. Maka sampean harus punya ini penjadwalan atau RTL, rencana tindak lanjutnya sampean dalam pengembangan ide, riset dan lain sebagainya itu sama target sampai kapan. Terus pembangunan startupnya itu kapan sampai kapan. Terus pengembangan idenya dari produk sampean atau pengembangan dari produk itu di awal seperti apa. Setelah itu evaluasi pengembangannya, terus sudah masuk ke pasar, setelah itu exitnya seperti apa. Jadi sampean harus punya gambaran. Nah, ini modelnya ataupun model keuangannya. Ya kan, dari hasil patungan, setelah itu dapat investor atau dari venue-venue pinjaman atau asupan dari investor dan lain sebagainya. 6 tahapan pembiayaan yang dapat ditawarkan oleh venue capital. Seed funding adalah pembiayaan tingkat rendah yang diperlukan untuk membuktikan ide sampean. Sering disediakan oleh angel investor. Crowdfunding juga merupakan bagian dari seed funding. Startup, tahapan pembiayaan untuk perusahaan di awal pendirian, pengembangan,
second round, model kerjanya seperti apa, ekspansi, pembiayaan mezenai, uang ekspansi untuk perusahaan yang baru menguntungkan. Terus setelah itu hasil akhirnya exit of venture capitalist, bridge finance, membiayai go publiknya utawa launchingnya utawa di pasaran nanti seperti apa. Nah, ini juga banyak sebenarnya investor-investor yang siap memodali, tapi sampean harus ikut berkontribusi ataupun sampean harus meyakinkan produk sampean sehingga orang bisa ikut serta dalam pemodalan. Nah, little money, lot of people. Nah, jadi prinsipnya modelnya seperti ini. Sedikit uang tidak berarti akeh uang. Maka harus memanajemen atau power of crowdfunding tadi, pembiayaan secara seksama. Nah, sebenarnya banyak sekali model-modelnya. Ini sebenarnya masih banyak tahapannya. Kita ngomong masalah bisnis plan, terus bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas itu seperti apa? Bisnis model kanvas itu bisnis yang sifatnya virtual. Virtual itu seperti apa? Sampean hanya menjual produk itu bentuknya bentuk virtual, bentuk gambar, bentuk tulisan, bentuk macam-macam, bukan dalam bentuk sebuah produk hasil ini produksi. Tapi bisnis model kanvas itu bisnis yang berbau-bau dengan gambar utawa dengan visual. Nah, ini alasannya. Ini minggu berikutnya saja kita belajar terkait bisnis plan dan bisnis model kanvas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali nanti teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan atau kita diskusikan. Terima kasih. Silakan. Barangkali ada yang ditanyakan.